Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. MSAT atau Mas Beci 40 tahun, anak Kiai Jombang kini menjalani sidang di ruang sidang Cakra kantor PN Surabaya pada Senin 18 Juli. Kepala Kejaksaan Jatim, Nia Amiati memimpin 10 orang JPU dalam sidang perdana agenda dakwaan MSAT terdakwa kasus pencabulan santriwati. Sejumlah kuasa hukum MSAT sudah lebih dulu duduk di kursi persidangan di ruang sidang tersebut. MSAT yang merupakan anak Kiai Jombang ternama itu didampingi kuasa hukumnya IGD Pasek Suardika. IGD Pasek Suardika menyampaikan dua hal keberatan dalam jalannya persidangan perdana kliennya tersebut. IGD mengatakan, pertama, pihaknya keberatan dengan pelaksanaan sidang yang masih dilakukan secara daring atau online dengan layar monitor yang menghubungkan terdakwa dari rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Selain karena pihaknya bersama 10 orang anggota tim kuasa hukum kesulitan berkoordinasi dengan terdakwa, pelaksanaan sidang secara daring membuat proses transparansi jalannya proses peradilan atas kasus tersebut sulit dipastikan oleh banyak orang. Apalagi sejak awal mencuatnya kasus tersebut, keadilan terhadap semua pihak yang merasa dirugikan menjadi tujuan dari terselenggaranya persidangan. Kemudian keberatan pada aspek kedua, IGD Pasek Suardika menambahkan pihaknya sampai saat ini belum memperoleh berita acara pemeriksaan atau BAP atas kasus yang menjerat kliennya. Pihaknya ingin mencocokkan sejumlah poin dalam dakwaan yang dibacakan dalam proses sidang perdana tersebut dengan data hasil BAP atas kliennya yang berstatus sebagai tersangka. Nyatanya, sepanjang bergulirnya sidang perdana, agenda dakwaan yang berlangsung kurun sejam tersebut, pihak JPU belum memberikannya. Menanggapi situasi tersebut, IGD Pasek mengaku pihaknya sudah menjalankan instruksi dari majelis hakim sebagai pihak penengah untuk menyampaikan permohonan atas BAP tersebut secara tertulis melalui surat. Sidang pertama tersebut beragendakan pembacaan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP, jangto pasal 65 KUHP. Namun pelaksanaan sidang tersebut diagendakan secara tertutup. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari kuasa hukum MSAT, Rio Ramabaskara. Media kan disebutkan ada belasan orang santri, ada 5 orang santri, macam-macam. Faktanya ternyata satu orang dan usia udah 20 tahun waktu kejadian, dan hari ini udah 25 tahun. Hanya satu orang. Yang jadi masalah dan kita kaget juga ternyata apa yang muncul di media dengan apa yang ada di dalam dakwaan beda sekali. Itu pertama, beda sekali. Jadi di dalam dakwaan hanya ada satu peristiwa, dua peristiwa satu orang yang didakwakan, tetapi perdebatan yang panjang tadi adalah dua hal. Artinya perdebatan pertama soal kenapa online tanpa pemberitahuan kepada kami. Kami berharap terdakwa, saksi semua dihadirkan. Itu tertutup. Kita aja berkerumun begini nggak apa-apa. Kenapa mencari keadilan tidak berani? Jadi akhirnya majelis hakim menengahi, masing-masing mengajukan surat dengan argumentasinya. Saya sidang di Jakarta, hadir itu nggak ada masalah. Emangnya Jakarta sama Surabaya beda? Bang Abang tadi mengatakan kalau itu satu. Yang kedua, kami sampai hari ini tidak terima BAP-nya. BAP pemeriksaan itu belum kami terima. Kami juga ajukan itu. Ngapain sulit banget hal-hal seperti itu, kan hal dasar dalam KUHP. Jadi mari kita sama-sama mencari keadilan. Hakim, advokat maupun jaksa sama-sama mencari keadilan, kebenaran material. Jadi buka aja semuanya. Apakah peristiwa yang didakwakan itu fakta atau peristiwa yang didakwakan itu fiktif? Ini kan teruji dia. Kalau selama ini keluarga besar Mas Beki kan jarang untuk menjelaskan ini kepada publik, sehingga peradilan opini lebih dulu beliau alami. Nah, hari ini kami pelan-pelan akan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.